Bapa di surga, kami datang kepadamu pagi hari ini untuk memuliakan nama-Mu, untuk mengagungkan nama Allah. Bapa, dimanapun kita berada, kita harus berserah kepada Tuhan dan kita muliakan bersama-sama saat ini. Baik di rumah atau dimanapun kita berada, mari kita sembah, kita muliakan bersama. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Haleluya. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Katakan bersama, kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dan
percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami lagi boleh ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami masih boleh menikmati kehidupan yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga kami lagi ada sampai saat ini Tuhan. Boleh berada di hadapan Tuhan. Kami telah memuji menyembah Tuhan. Biar kiranya pujian dan penyembahan yang telah kami persembahkan di hadapan Tuhan ini Amin. boleh berkenan di Haleluya. hadapan Tuhan, Haleluya. berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Saat ini Tuhan kami lagi akan membaca kebenaran firman-Mu. Kami rindu lagi mendengarkan Ya, firman-Mu Yesus. melalui Ya, mulut Tuhan. lidah hamba-Mu. Ya, Bapa. Biar kiranya firman Tuhan yang disampaikan Glory. saat ini Haleluya. Tuhan, Haleluya. ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan Amin. kami, Haleluya. bahkan boleh menjadi perenungan di dalam Haleluya. kehidupan kami, Glory. bahwa Engkau telah bangkit dari antara orang mati. Engkau telah menang mengalahkan dosa sehingga kami orang-orang Amin, yang percaya Yesus. juga Glory. boleh memperoleh kemenangan di dalam Glory. Tuhan. Glory. Dan biar kiranya melalui kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan, itu boleh semakin hari membawa kami semakin dekat dan Amin. iman kami semakin kuat di hadapan Haleluya. Tuhan. Bahkan boleh mengubahkan kehidupan kami sehingga kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan, menyerahkan pembacaan perenungan firman-Mu saat ini dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara, Jemaat GWPS Ebenezer Tulungagung. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Tentunya meskipun kita tidak saling bertemu satu dengan yang lain, ya, saudara dengan keluarga ada di rumah masing-masing, tapi kita berbahagia, kita masih ada kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Nah, mula pertama tentu saya ingin mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan yang baik di pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 19 September 2020. Ya, sehingga saya bisa membagikan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kita semua. Dan yang kedua tentunya saya juga ingin mengucap terima kasih kepada Bapak, Ibu Gembala Saudara yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk saya bisa berbicara pada pagi hari ini. Apakah saudara masih ingat dengan saya? Saya terakhir khotbah di GWPS Ebenezer Tulungagung itu kalau nggak salah 2 tahun yang lalu, ya, atau 2,5 tahun yang kurang lebih lah, segitulah. Ada yang masih ingat dengan saya? Haleluya. Saya lihat juga masih banyak yang ingat ya. Ya, kita masih baru saja, belum lama kok ya. Haleluya. Oke. Saya pagi hari ini akan memberikan tema sesuai dengan apa yang baru saja kita rayakan sama-sama. Seminggu yang lalu kita merayakan Jumat Agung, dan kemudian hari Minggunya, pada hari Minggu ketiga sesudah kematian Kristus, kita merayakan hari kebangkitannya. Dan tentunya ini adalah peristiwa
yang sangat-sangat penting dalam kehidupan iman Kristiani kita, ya, atau umat Kristen pada umumnya, karena berbicara tentang salib Kristus, ini adalah rencana terbesar Allah di dalam sejarah keselamatan umat manusia. Jadi saudara dan saya adalah orang-orang yang berbahagia, ya, kalau pagi hari ini kita bisa kembali untuk mereview kembali, ya. Tentunya dalam minggu-minggu ini Bapak Ibu sudah mendengar banyak tentang hal kematian dan kebangkitan Kristus, ya, dari Bapak Gembala saudara tentunya, ya. Tetapi pagi hari ini apa yang ada juga dalam hati saya yang terus selama 1 minggu sejak hari Jumat yang lalu itu masih terus saudara mengiang-ngiang di dalam saya, karena ini adalah satu peristiwa yang besar sekali yang tidak bisa kita lupakan begitu saja, karena pengorbanan Kristus ini sangat-sangat dahsyat sekali untuk keselamatan setiap kita, keluarga kita, ya. Oleh sebab itulah pagi ini tema firman Tuhan saya beri judul karya salib Kristus memberikan kemenangan mutlak bagi kita dan apakah tindak lanjut kita. Jadi ini seperti ada 2 hal yang ingin saya bicarakan atau kita lihat sama-sama. Cuman saya juga akan melihat dengan waktu. Saya coba akan pack up hal-hal yang penting yang akan saya bicarakan pada pagi hari ini, yang kita pelajari sama-sama tentang kemenangan yang diberikan lewat pengorbanan dan kebangkitan Kristus dari kubur itu, dan kemudian tindak lanjut apa sebagai orang percaya yang sudah menerima anugerah keselamatan dengan cuma-cuma, dengan gratis. Apa tindak lanjutnya sebagai kita orang-orang percaya? Nah, tentunya titik ini kita mulai dari perayaan yang sudah kita sambut bersama-sama, kita rayakan bersama-sama hari Minggu yang lalu. Dan ini masih berkesinambungan. Sebab firman Tuhan itu, saudara, kalau kita terus gali, semakin hari semakin menarik sekali, ya. Dan firman Tuhan saya percaya adalah kuasa Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kekuatan Tuhan yang bisa menjadikan kita teguh berdiri, menjadikan kita beriman kepadanya, yang membawa kita kepada keselamatan itu. Nah, oleh sebab itulah pada pagi hari ini saya akan langsung saja masuk kepada apa yang akan menjadi pembicaraan kita. Sedikitnya ya, ada 4 kondisi karena dosa yang harus dihadapi oleh manusia. Ada banyak, ya, tapi saya mau untuk bagikan 4 saja, 4 hal saja, ya, supaya untuk mempersingkat waktu. 4 hal yang dihadapi oleh manusia karena akibat dari dosa, ya. Yang pertama, akibat dari dosa, manusia terpisah dari Allah. Ya, karena dosa, manusia terpisah. Jadi manusia memisahkan dirinya. Dan dalam Yakobus 4 juga, karena manusia itu berdosa, manusia itu lebih mencintai dunia daripada mencintai Allah yang menciptakan dia. Dia sama dengan menempatkan dirinya menjadi musuh Allah. Jadi orang berdosa menjadi musuhnya Allah. Ya, itu kondisi pertama. Yang kedua, kondisi manusia berdosa, dia terikat, dia terbelenggu. Dan karena terikat, karena terbelenggu, manusia tidak bisa melepaskan dirinya sendiri. Manusia tidak dapat melepaskan dirinya sendiri karena belenggu. Jadi harus ada yang bisa melepaskan dia agar dia terlepas, ya. Dan saudara, kemudian yang ketiga, akibat dari dosa itu, manusia layak dan pantas menanggung murka Allah. Jadi ini bukan perkara Allah itu marah, tetapi Allah itu murka. Ya. Allah sangat murka dengan dosa. Dan Allah tidak bisa melihat dosa. Allah tidak bisa kompromi dengan dosa. Ya. Allah jijik dengan dosa, istilahnya, ya. Bahasa kerennya mungkin, ya. Jijik dengan dosa. Muak dengan dosa dia. Nah, kemudian yang keempat,
manusia pantas mati sebagai hukuman atas dosa-dosanya. Ya. Jadi 4 hal ini saja yang ingin saya lihat dan kita kembangkan. Meskipun ada banyak hal ya, akibat dari terpisah itu juga kita itu kehilangan kemuliaan Allah. Ya, akibat dari dosa itu jelas sekali manusia kehilangan kemuliaan Allah. Tapi bukan cuma kehilangan kemuliaan karena dosa, karena dia terpisah, dia menjadi terlunta-lunta hidupnya. Manusia itu menjadi kehilangan pengharapan. Ya, manusia kehilangan dignity, harga diri. Ya, manusia kehilangan kuasa. Manusia kehilangan otoritas. Manusia jadi, saudara, tidak tahu kemana dia berjalan. Dia ada dalam kegelapan. Dan dosa itu membutakan dia. Dan dosa itu membuat, karena terbelenggu, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dan dia mengikuti keinginan-keinginan yang membelenggu dia. Dosa, kita ada di bawah kuasa kegelapan. Kita di bawah kendali daripada kuasa setan dan iblis, roh-roh jahat. Dan itulah dia memanifestasikan lewat hidup manusia berdosa. Sehingga waktu kita berdosa, kita tidak dapat melakukan apa yang benar. Ingat, Rasul Paulus dalam Roma pasal 7-8 dikatakan bahwa aku tahu hal-hal yang baik dalam hatiku. Aku tahu hukum-hukum Allah yang baik. Tetapi mengapa yang aku lakukan justru yang aku benci? Justru yang tidak baik. Jadi dia tahu ada hal yang baik dalam hatinya. Ada hal yang baik yang dia ketahui. Tetapi yang dia lakukan bukan yang baik itu. Yang dia lakukan adalah hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran. Dan dia tahu itu, tapi dia tidak bisa mengendalikannya. Karena apa? Dia katakan, dia terbelenggu, dia terikat. Dan akhirnya dia katakan, syukurlah kepada Allah di dalam Kristus yang setelah memberikan anugerah dan kasih karunia-Nya kepadaku. Dari situlah, dari seorang Saulus berbeda menjadi seorang Paulus yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Nah, saudara, kita move on ya, kita melangkah. Nah, arti salib bagi kita, ya. Karena ini pun juga akan menjadi sebagai pedoman kita, sebagai langkah iman kita dengan berbicara salib, ya. Karena ini merupakan puncak daripada seluruh rencana Allah. Ya, kalau kita melihat dan mempelajari dengan teliti isi firman Tuhan, Alkitab mulai dari kitab Kejadian, ya, sepanjang sedalam Alkitab itu, semuanya berbicara tentang bagaimana manusia itu pada mulanya dicipta sebagai gambar Allah, sesuai dengan gambarnya Allah. Dia tidak taat, tidak setia, ya, manusia pertama Adam dan Hawa aja jatuh dalam dosa. Nah, dari sanalah Allah mulai mengadakan merescue, mencoba untuk menolong, mengangkat manusia kembali supaya manusia terbebas dari dosa-dosanya dan kembali atau bertobat untuk bisa mengikuti apa yang semestinya mereka lakukan sebagai ciptaan yang dicipta sesuai dengan gambar Allah itu sendiri. Nah, jadi itulah karya salib ini bagi kita adalah karya yang luar biasa, karena keselamatan kita bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, bukan karena kita melayani, bukan karena kita berdoa, bukan karena kita berkorban, bukan karena kita beramal, beribadah. Itu tidak akan menyelamatkan kita. Ya. Kita jalan dulu, ya. Kristus menebus kita dari dosa. Dalam Kolose 1 ayat 13 dan 14 dikatakan begini. Kolose 1, 13, 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Nah, Bapak Ibu, Saudara Jemaat Ebenezer, di mana saja kalian berada pada pagi hari ini, ya. Apakah saudara yang ada di rumah masing-masing, atau yang ada di jalan, atau yang ada di luar kota, atau mungkin saudara di luar negeri, tapi nggak mungkin luar negeri sekarang ya, karena sekarang begini ini agak sulit untuk kita. Kalau kita di luar negeri, kita mau balik lagi agak susah karena penerbangan sudah banyak yang sudah kandangkan ya.
Nah, coba kita lihat ke sini. Dialah, Kristuslah yang melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dialah kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dia yang melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Karya salib ini yang pertama, dia untuk menebus kita, melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Dalam ayat-ayat lain, ya kita nggak usah buka dan baca, dikatakan dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, He snatched out. Snatched out itu dia rampas kita dari maut. Dia rampas kita dari kegelapan. Dia bawa kepada terangnya yang ajaib. Nah, itulah yang salah satu daripada arti daripada penebusan ini ya, salib ini ya. Jadi kita dirampas ya, karena kita terbelenggu, kita tidak bisa melepaskan diri kita sendiri. Ya, kita dirampas, kita di snatch out, dibawa dari kerajaan gelap, dari tempat gelap, dari tempat terbelenggu, dilepaskan, dibawa kepada terangnya yang ajaib ya. Dibawa ke dalam kerajaan anaknya supaya kita hidup sesuai dengan apa yang menjadi rencana Allah sebenarnya. Nah, coba terus kita melangkah saudara, sebab kita Bapak itu saya juga untuk pekan waktu. Kristus mati sebagai korban bagi kita untuk membayar hukuman mati yang pantas kita terima. Ini apa itu kalau kita baca di Ibrani pasal 9 ayat 25 sampai 28. Nah, di sana ya Kristus itu dikatakan bahwa dia cuma sekali saja masuk ya. Kemudian setelah itu dia bangkit ya. Dan satu kali saja dia mengorbankan dirinya sudah cukup untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia menyatakan dirinya lagi sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Nah, siapakah orang-orang yang menantikan dia? Tentunya saudara dan saya ya. Jemaat-jemaat Tuhan yang setia ya, yang taat kepada dia. Nah, kita sedang menantikan dia untuk kedatangan dia yang kedua kalinya. Karena keselamatan kita sudah jelas. Ya, jadi saudara, bahwa Kristus mati sebagai korban bagi kita untuk membayar hukuman mati yang pantas kita terima. Ya. Nah, apa itu hukuman yang pantas kita terima? Karena apa? Karena kita menghadapi murka Allah. Ya. Nah, yang ketiga ini, karya salib Kristus sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita untuk menyingkirkan kita, menghindarkan kita dari murka Allah. Jadi Allah ini murka karena dosa, dia tidak bisa kompromi. Ya, memang Allah itu kasih, ya. Tapi jangan lupa Allah itu juga adil. Jadi jangan sampai salah doktrin kebablasan. Ya. Ada banyak doktrin yang mengatakan, oh Tuhan itu kasih. Makanya kayak Daud, dia salah juga dia diampuni. Jadi berbuat salah lagi juga minta ampun diampuni karena Allah kasih. Jadi ini yang diklaim, dia kasih. Ya, jadi karena kasih, kita salah, kita minta ampun, kita diampuni. Iya, kita memang minta ampun, kita diampuni. Tetapi kalau terus kita sudah diampuni, terus melakukan lagi. Ingat, Allah itu juga adil loh. Ya, jadi kita harus balance antara kasih dan keadilan. Allah ini balance dia. Ingat, Adam dan Hawa, dia salahnya berapa? Apa salahnya bertumpuk-tumpuk? Apa salahnya sampai ratusan, sampai ribuan? Cuma satu saja. Dia melanggar satu hukum Allah. Allah itu adil. Panis, hukum. Dihukum. Nah, inilah bagaimana mempertemukan antara kasih dan keadilan. Nah, inilah ditemukan di dalam diri Kristus. Di mana Allah itu kasih, dia sesungguhnya tidak ingin menghukum manusia berdosa. Tetapi karena dia adil, dia tidak bisa melihat manusia itu berdosa. Dia harus dihukum. Nah, ini kan satu dilema. Oleh sebab itulah dia utus anaknya ini, Kristus ini datang ke dunia untuk menggantikan posisi kita. Jadi ini Allah yang sedang murka, saudara. Ya. Manusia ini berdosa, ya, menghadapi murka Allah, menghadapi pengadilan Allah, menghadapi hukuman Allah. Manusia tidak berdaya. Ya, ini Allah yang sedang murka. Nah, Kristus itu dia datang di tengah-tengah kita. Nah, makanya di sini dikatakan dia adalah pendamai bagi kita. Jadi murka Allah ini tertimpa kepada Kristus, kepada Tuhan Yesus. Sehingga murkanya ini timpakan, dipikullah seluruh kesalahan kita, dibawa
ke atas kayu salib, saudara. Nah, sehingga dengan adanya itu, kita manusia berdosa ini yang percaya kepada Dia, kita layak untuk menerima anugerah keselamatan itu. Jadi keselamatan kita bukan karena kita baik. Seperti tadi yang katakan, bukan karena kita rajin beribadah, bukan karena kita rajin berbuat baik, bukan kita rajin memberikan persembahan, ya, mengembalikan persepuluhan, dan banyak korban mungkin yang kita lakukan. Oh tidak, saudara. Itu hanya ucapan syukur dan terima kasih kita. Keselamatan kita berbeda, saudara, dengan apa yang dianut oleh ajaran-ajaran lain. Keselamatan kita bukan karena kita, semata-mata hanya karena kasih Allah. Jadi ini harus kita garis bawahi. Jadi kalau kita sebagai manusia, karena salah satu saja dihukum kok. Nggak usah banyak-banyak. Satu saja kita melanggar hukum Allah, kita pasti dihukum. Karena Allah itu adil. Allah tidak bisa melihat dosa. Ingat baik-baik. Tetapi Yesus, Dia datang menjadi perantara, menjadi pendamai bagi kita. Dia berdiri di tengah-tengah antara Allah yang murka dan kita manusia berdosa. Sehingga seluruh penghukuman itu ditimpakan kepada Yesus. Nah, inilah yang luar biasanya, karena Tuhan Yesus ini dikatakan sebagai Adam yang kedua, ya, atau Adam yang terakhir. Adam yang pertama, yang dicipta sesuai dengan gambar Allah, dia tidak taat. Dia tidak setia kepada Allah. Nah, kemudian turunlah Kristus atau Tuhan Yesus ini yang dikatakan menjadi Adam yang terakhir. Dan dia seorang Allah. Ya, Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjadi manusia. Di dalam Yohanes 1 ayat 14. Kemudian Yohanes 1:12 dikatakan dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi mereka tidak menerimanya. Ya, milik kepunyaannya tidak menerimanya, tetapi yang menerimanya diberinya karunia atau kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, kita sudah menerima Dia. Kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita sekarang dianugerahi menjadi anak-anak Allah. Ya. Tapi saya nggak akan ke sana dulu ya, itu belakang nanti ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi karya salib Kristus sebagai pendamaian bagi dosa kita untuk menyingkirkan atau meluputkan kita dari murka Allah. 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya, jadi apa itu? Dia yang mengasihi kita lebih dahulu, bukan kita yang mengasihi Dia. Ya. Jadi Allah yang datang untuk mengasihi kita lebih dahulu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat Allah mengasihimu. Ya, ingat baik-baik itu. Makanya ini nanti kalau kita tahu Allah mengasihi kita sementara kita berdosa, terus apakah tindak lanjut kita? Itu nanti di bagian kedua ya. Kita teruskan dulu. Karya salib Kristus untuk merekonsiliasi kita. Ya. Nah, 2 Korintus 5:18-19, saya baca cepat saja, nanti saudara lihat sendiri di rumah. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah merekonsiliasi. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan rekonsiliasi ini, atau pendamaian itu kepada kami. 12, sebab Allah mendamaikan atau merekonsiliasi dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka atau pelanggaran kita. Ya, jadi Allah mendamaikan atau merekonsiliasi dirinya ya lewat Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran atau dosa kita lagi. Ini kabar baik itu ya. Jadi Tuhan di dalam hal ini kita lihat sudah ada 4 hal yang sudah kita lihat, atau ya Kristus menebus kita dari dosa untuk mengampuni dosa-dosa kita, kemudian Dia mati sebagai korban untuk membayar hukuman yang pantas kita terima,
Dan karya salib Kristus itu sebagai pendamaian ya bagi dosa kita untuk menyingkirkan, mengenyahkan kita, meluputkan kita dari murka Allah. Kemudian karya salib Kristus untuk merekonsiliasi kita, ya, mendamaikan. Rekonsiliasi itu mempersatukan kembali. Jadi karena manusia berdosa, dia terpisah dengan Allah, ya, didamaikan. Yesus di tengah menjadi pendamai, kemudian direkonsiliasi, dikembalikan lagi, dipersatukan kembali hubungan itu menjadi satu. Makanya kata rekonsiliasi atau merestorasi lagi kembali hubungan itu. Jadi apa-apa yang telah hilang akibat dari dosa, ketika kita didamaikan, ketika direkonsiliasi, kita dipersatukan kembali. Dan apa yang telah hilang, ya, kata restorasi itu mengembalikan apa yang hilang, itu dikembalikan lagi kepada kita. Jadi manusia berdosa adalah kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan harga diri, menjadi terpuruk, menjadi terlunta-lunta, tidak ada pengharapan, dalam belenggu. Setelah kita diselamatkan, setelah kita diampuni, didamaikan, ya, dan kita juga dibenarkan, ada banyak hal saudara yang kalau cukup waktunya akan kita lihat, ini semuanya dikembalikan kepada kita, ya. Nah, nanti dulu kita akan melangkah dulu. Kita baca dulu aja beberapa hal yang ingin saya lihat dulu sebelum saya nanti berbicara panjang lebar ke sana. Jadi saya teruskan dulu aja, saya habiskan dulu karya salib Kristus untuk menebus dan membebaskan kita dari belenggu dan rantai dosa. Itu dalam kitab Ibrani 9 ayat 15. Ya, saya nggak usah baca ayatnya, saudara catat saja. Nanti kita lihat, tapi saya ingin melihat dari keseluruhan dulu, kemudian nanti baru kita kembangkan. Karya salib Kristus untuk menyelamatkan, untuk membenarkan, untuk merekonsiliasi, untuk memperdamaikan, dan untuk menguduskan. Roma pasal 5 ayat 9 sampai 10. Ya. Dan kita harus melihat kebenaran-kebenaran ini bukan cuma ngomong doang, ya, tetapi kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini harus benar dan harus ada supportingnya. Apa yang saya bicara ini saya berdasarkan firman, ya. Jadi apa yang saya sharekan kepada saudara pada pagi hari ini adalah kebenaran firman, ya. Kemudian karya salib Kristus memberikan akses pribadi untuk dapat memasuki tempat suci. Ya, dalam Ibrani 10, 19, 20. Jadi waktu Yesus disalib, saudara baca cerita ini, bagaimana waktu itu tirai bait suci terbelah dua. Ya. Terjadilah gempa bumi, ya, dan orang-orang banyak yang dikubur, yang terbuka dan naik. Orang-orang yang mati yang dalam kubur banyak yang naik pada waktu itu, waktu hari kematian Kristus itu, dan terbelahlah tirai bait suci. Kita tahu bahwa ada tirai antara, ya, kalau kita mau masuk ke ruang suci, imam-imam itu ada tirainya yang tidak bisa dia masuk tanpa melewati tirai itu. Nah, kematian Kristus membuka tirai itu, sehingga setiap kita, ya, kita adalah imam perjanjian baru sekarang dalam Kristus. Sehingga kita sekarang tidak memerlukan lagi seorang imam besar untuk masuk, ya, untuk menjadi perantara kita. Tetapi imam besar kita, Kristus, sudah merobek itu tirai bait suci, sehingga kita sekarang bisa masuk tempat suci, tempat kudus, untuk bisa kita datang kepada Allah itu dan memanggil Bapa, Abba. Waduh, luar biasa sekali saudara. Jadi kita sekarang, perantara kita adalah Kristus, ya, yang menjadi perantara kita. Dan kita sekarang bisa datang ke hadiratnya anytime, kapan saja, kapan waktu kita. Dan kita cuma memanggil, ya Abba, ya Bapa. Ini gara-gara karya salib ini. Ini gara-gara kita didamaikan. Ini gara-gara kita ditebus. Ini gara-gara kita diselamatkan. Ini gara-gara kita, apalagi di sini, karena kita menjadi ciptaan baru, ya. Kita tahu ayat 2 Korintus 5 ayat 17, ya, bahwa siapa dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Kemudian saudara, kita juga di dalam Kristus dikatakan bahwa dalam Matius 16 ayat 18 dikatakan, I build my church, aku bangun jemaatku, dan tidak ada satu kuasa alam maut yang bisa mengalahkan jemaat yang aku bangun. Saudara dan saya dibangun oleh Tuhan, ya. Tuhan tidak membangun denominasi, ya. Haleluya, haleluya.
Sekarang kita ada di rumah-rumah, jadi nggak ada gerejanya sekarang. Ya, benar saudara, memang jemaat GBPS Ebenezer ya. Tetapi kita di rumah-rumah, ya kita sudah nggak ada apa-apa nama lagi sekarang. Ya, nggak tahu sampai kapan, 3 bulan, 6 bulan, kita nggak ada yang tahu ya. Tetapi ketika Tuhan katakan itu, Yesus katakan itu, Dia membangun pribadi saudara dan saya. Kita adalah gereja Tuhan. Ya, gereja bukan gedung gereja, bukan organisasi, tapi gereja yang dimaksud oleh Kristus adalah saudara dan saya. Ya, di mana bahwa Roh Allah, kita menjadi bait Allah. Roh Allah tinggal bersama dengan kita. Nah, saudara, karya salib ini sungguh luar biasa. Nah, inilah yang tadi yang menjadi bagian pertama tadi. Kemudian untuk bagian keduanya bagaimana sekarang? Tindakan apa kita sekarang? Apa sebagai orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah dirampas dari maut, orang yang sudah dikeluarkan dari tempat gelap, dibawa kepada kerajaannya, dari kerajaan dosa, dari kerajaan dunia, dari kerajaan setan dan iblis, dipindahkan kepada kerajaan Allah. Apa yang kita lakukan sekarang? Dari manusia berdosa terpuruk, dari manusia berdosa yang sudah tanpa daya, yang sudah kehilangan kemuliaan Allah, yang sudah kehilangan hadirat Allah, yang sudah kehilangan harga diri, yang kita sudah tidak ada harganya lagi karena dosa. Yesus datang untuk memulihkan kita. Yesus datang lewat karya salibnya untuk mengembalikan posisi kita sebagai ciptaan di mana seperti waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa yang pertama. Tetapi bukan dalam ketidaktaatannya kita mengikuti apa yang menjadi Adam yang terakhir. Kristus, Dia memberikan contoh Dia datang sebagai manusia biasa. Dia 100% manusia biasa pada waktu itu. Makanya Dia harus mengalami kematian, karena kita pun juga nanti sama. Tetapi Dia juga bangkit dari kematian. Kita pun juga sama, kita akan bangkit dari kematian. Jadi tidak ada lagi yang perlu untuk kita takuti. Salah satu juga tujuannya dalam Ibrani pasal 2 dikatakan bahwa Dia untuk memusnahkan ya setan dan iblis yang merupakan, itulah yang memegang kunci kematian. Dia kalahkan sehingga membebaskan manusia yang seumur hidupnya takut akan kematian itu. Saudara, saya tidak tahu pada pagi hari ini apakah ada roh ketakutan itu. Saya mau beritahu saudara, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Ya, 2 Timotius 1 ayat 7. Tuhan memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan kita. Kasih dan ketertiban. Ketertiban dalam bahasa Inggrisnya adalah self control, self discipline. Jadi roh ini membangkitkan kekuatan kita dan membangkitkan kasih kita untuk bisa mengasihi Allah tentunya yang pertama, kemudian mengasihi sesama, dan yang ketiga adalah kuasa ini memberikan kepada kita penguasaan diri sehingga kita bisa mengikuti free will kita kepada willnya Allah. Apa ini free will? Free will ini adalah kita tuh hidup dicipta, diberikan free will, kebebasan hak untuk memilih. Adam dan Hawa, dia punya free will. Makanya waktu dia dikatakan jangan makan, cuma buah itu aja, semuanya makan, buah itu aja jangan. Tapi Hawa mengambil, Adam juga makan. Apakah Allah tidak bisa menampil mereka atau mengingatkan mereka kembali? Dia tidak. Karena Dia sudah kasih hukum-hukumnya. Nah, itulah free will. Terserah kepada kita. Kita mau mendengarkan perintah Allah, kita mau mengikuti perintah Allah, atau mengikuti keinginan kita. Nah, dikatakan di sini bahwa belenggu itu merupakan human sinful nature dalam bahasa Inggrisnya, atau apa? Dosa alami, dosa asal yang terus turun-temurun. Nah, ketika kita menerima Kristus lewat karya salibnya, ini kekuatan itu sudah dipatahkan, saudara. Nah, kita ini menjadi orang-orang yang merdeka. Makanya siapa yang di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, dan kita adalah orang-orang yang dimerdekakan secara total, saudara. Merdeka. Nah, oleh sebab itulah, kalau kita melihat tadi dari beberapa yang sudah saya coba untuk jelaskan tadi, meskipun sangat cepat sekali, tetapi bagaimanakah sekarang tindakan kita, ya, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan? Kita nggak ada yang baik, ya, kita nggak ada yang jujur, kita juga nggak ada yang kudus. Sampai hari ini pun juga kita masih nggak benar. Tetapi kita, karena karya salib, kita dibenarkan, ya, karena karya salib kita juga dikuduskan. Jadi ini satu paket. Allah itu lewat Kristus, Dia datang mati di atas kayu salib,
Dia untuk menebus kita, Dia untuk mengampuni kita, Dia untuk menyelamatkan kita, Dia juga untuk membenarkan kita, Dia juga untuk menguduskan kita. Jadi kita jadi ciptaan baru lagi. Nah, langkah apakah ini yang tadi yang saya maksud? Setelah kita sadar, setelah kita baru saja minggu lalu memperingati hari yang besar ini, saudara, kalau saudara dan saya masih hidup sampai hari ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk melakukan apa yang menjadi rencana Allah. Waktu Allah menciptakan saudara dan saya, kita ini dicipta dengan sesuatu will dan purpose yang jelas sekali. Ada tujuan dan maksud Tuhan dalam mencipta setiap kita. Oleh sebab itu kita harus menggenapi seluruh rencana Allah dalam hidup kita, sehingga nanti ketika Dia datang kembali yang kedua kalinya, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya, marilah anak-anakku. Sebab apa? Yohanes 14 ayat 1-3 katakan, lebih baik aku pergi, kata Tuhan Yesus, sebab di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Oleh sebab itulah aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau tempat itu sudah ada, aku akan datang kembali untuk menyebut kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, selama kita menanti ini, apa tindak lanjut kita? Setelah kita diselamatkan, bukan karena kita baik, bukan karena kita beribadah, bukan karena kita beramal, apa tindak lanjut kita? Makanya itulah sebagai tindak lanjut kita, paling tidak kita harus ada ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Lewat karya di Kristus di atas kayu salib ini, kita mulai melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan. Dan ini pun juga sebagai ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Sehingga hidup kita nyata sesuai dengan rencananya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini orang-orang luar biasa. Bukan karena kita memang hebat karena kita. Sama sekali tidak. Apanya yang hebat dari kita? Tidak ada. Tetapi karena Kristus kita menjadi hebat. Karena karya salib yang kita peringati minggu yang lalu, kita jadi luar biasa. Nah, bagaimana sekarang kita bisa menempatkan diri kita sekarang? Bagaimana kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai orang-orang yang sudah diampuni, sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan. Kita harus hidup berbeda dengan dunia. Kita harus berbeda total. Kita tidak boleh sama lagi dengan dunia. Bukan karena kita sok gaya-gayaan, bukan. Tetapi kita harus tahu bahwa kita bukan milik kerajaan dunia lagi. Kita bukan milik kerajaan kuasa gelap lagi. Mereka sudah ada di bawah telapak kaki kita. Kemenangan Kristus merupakan kemenangan bagi kita. Kuasa-kuasa jahat sudah dikalahkan. Tidak ada yang perlu kita takuti lagi. Oleh sebab itu kita harus menjadi berkat bagi dunia, bagi teman-teman kita, bagi saudara kita. Apa saja yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Dan bukan supaya kita populer, bukan supaya kita punya nama, bukan supaya kita terkenal. Semuanya biar untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus yang dilihat bukan kita lagi, tapi Dia yang ada di dalam kita. Kita semakin rendah, kita semakin tulus dalam mengikut Tuhan, dalam melayani Tuhan. Dan kiranya supaya Tuhan terus pakai kita dengan dahsyat dan luar biasa. Karena memang untuk itu kita ada dan dicipta. Untuk itulah Tuhan datang mati bagi kita, supaya kita dibenarkan, supaya kita dikembalikan posisi kita dari ciptaan yang rusak, dari image yang distorted, ya, gambar Allah yang rusak dalam bahasa Inggrisnya itu dikembalikan, pulih kembali. Setelah kita pulih, tindakan apa yang harus kita lakukan? Inilah yang harus kita isi dalam hari kesempatan kita yang masih ada di dunia ini. Karena kita tidak tahu berapa lama lagi kita ada di dunia. Kita tidak ada yang tahu. Tahukah kita apa yang terjadi malam ini? Apa yang terjadi besok? Apa yang terjadi minggu depan? Apa yang terjadi bulan depan? Kita nggak ada yang tahu. Selama ada kesempatan, mari kita isi. Selama ada kesempatan, mari kita muliakan Dia. Selama ada kesempatan, mari kita layani Dia. Apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan talenta karunia kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara, supaya tidak terlambat, supaya semuanya, saudara, supaya semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita semakin kecil, Dia semakin besar lewat hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya merasakan Dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Dia ada di dalam rumah tanggamu, di dalam keluargamu saat ini. Bukalah hatimu, bukalah, izinkan Dia menerobos masuk,
Firman ini ada kuasanya. Firman ini ada kuasanya. Saya sudah berdoa saudara, supaya setiap saudara diberkati oleh Tuhan, supaya setiap saudara bisa menjadi seseorang yang berarti, berbeda dengan dunia. Roma 12 katakan ayat 2, berubahlah engkau dengan pemberian budimu. Dalam terjemahan yang lain, transform your mind. Berubahlah, rubahlah pikiranmu, cara berpikirmu. Jangan lagi serupa dengan dunia ini. Engkau harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan mana yang tidak. Oleh sebab itu, inilah kesempatan kita. Jadilah berkat, jadilah berkat. Gereja GBPS Ebenezer Tulungagung, jadilah berkat, jadilah berkat, jadilah berkat. Haleluya, haleluya. Kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih pada kesempatan yang baik pada pagi hari ini. Kami sudah dengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mau buka hati kami. Mari Roh Kudus beracaralah. Karena karya-Mu Tuhan Yesus, karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib Bapa, kami ada sebagaimana ada. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kalau sampai hari ini kami masih belum melakukan apa-apa, tetapi melihat kembali, mereview kembali karya keselamatan yang Kau lakukan, yang kami peringati seminggu yang lalu Tuhan, kematian-Mu dan kebangkitan-Mu, sungguh merupakan satu anugerah yang besar bagi kami. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa datang kepadamu Tuhan, kalau tidak Engkau yang tarik kami. Kami tidak mungkin bisa datang kepadamu. Engkau katakan Tuhan Yesus, kalau bukan Allah Bapa yang memberikan karunia sehingga kami bisa datang kepadamu. Kalau saat ini kami bisa ada bersama-sama dalam ibadah yang meskipun kami secara online tidak saling melihat Tuhan, tapi kami yakin, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Immanuel, Immanuel, Allah beserta kita, Allah besertamu saudara. Dia ada bersamamu, Dia ada bersamamu. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang baik ini. Biarlah Tuhan boleh memberkati setiap anak-anak-Mu, keluarga-keluarga, suami-suami, istri-istri, orang-orang tua, anak-anak, saudara-persaudara, sehingga mereka pada hari-hari ini Tuhan boleh menyadari akan arti karya salib-Mu, akan arti sebuah pengorbanan yang Kau lakukan. Perlukah Engkau berkorban bagi kami? Engkau seorang Allah yang maha kuasa. Engkau menjadi manusia. Engkau hanya mau dengan satu tujuan, karena kasih. Karena kasih, Engkau karena kasih melakukan itu semua. Dan Engkau sudah mendemonstrasikan kasih-Mu. Dan puncak daripada kasih-Mu adalah karya salib-Mu Tuhan. Kami sungguh orang-orang yang berhutang kepadamu, orang-orang yang seharusnya kami mati, tapi karena Engkau kami menjadi hidup hari ini Tuhan, dan seterusnya. Terima kasih Bapa. Sekali lagi berkati Tuhan, jemaat Tuhan. Teruslah berbicara ke dalam hati anak-anak-Mu masing-masing, di rumah masing-masing, di mana saja mereka berada, supaya berkat Allah di dalam Engkau, janji-janji-Mu tergenapi. Oh, anugerah kasih karunia, damai sejahtera sukacita-Mu Tuhan Yesus boleh menyertai mereka semua. Dan Allah Roh Kudus yang terus akan menuntun, memimpin, dan selalu memagari, dan selalu melindungi dan mempersatukan kami semua. Terima kasih untuk pagi yang baik ini. Kami bisa bersama-sama saudara bersaudara dalam acara ibadah online di GBPS Ebenezer ini Tuhan. Terima kasih. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan dan kuasa kami kembalikan untuk hormat kemuliaan-Mu dalam nama Yesus. Semua orang yang percaya katakan amin. 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 Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sampai bertemu kembali. Bukan dengan barang fana Kau menayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku,
tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, tapi dengan darah yang mahal, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas dan perak, bukan dengan emas perak, Kau menebus hidupku oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan sekali lagi, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu
yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin.